Sahabat Hidayatuna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Mendengar Hidayatuna. Tahukah kalian tentang kisah Zubaidah, seorang perempuan di balik kesuksesan dinasti Abbasiyah? Kali ini Vika akan menceritakan kisah Zubaidah. Zubaidah binti Abu Ja'far al-Mansur adalah tokoh perempuan aktor sekaligus di balik kejayaan dinasti Abbasiyah. Ia merupakan putri dari seorang khalifah yang sangat dermawan. Ayah Zubaidah merupakan khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Zubaidah lahir di kota Mosul, Irak pada 766 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 831 Masehi. Ibu Zubaidah bernama Salsabil. Zubaidah menikah dengan Harun ar-Rasyid yang kemudian menjadi khalifah terkenal. Zubaidah adalah sosok perempuan yang cerdas, baik hati, cantik, dan sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap sastra membuat dia menjadi seorang penyair. Nah, sahabat Hidayatuna, konon dia ini sering mengundang para cendekiawan dan sastrawan terkemuka ke istananya untuk berdiskusi tentang sastra dan pembacaan puisi. Beberapa di antaranya adalah penyair Abu Nawas, Husain bin ad-Dahhak, sastrawan dan filsuf Al-Jahiz, Muslim bin Al-Walid, Abu Al-Atahiyah, dan lain-lain. Pada masa itu, sastra dan ilmu pengetahuan berkembang pesat dan Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Islam mengalami zaman keemasan atau yang disebut The Golden Age. Kesuksesan kepemimpinan Harun ar-Rasyid tak terlepas dari sosok Zubaidah, sang istri yang berada di balik kebijakannya. Zubaidah merupakan seorang ibu negara yang sangat cakap membantu tugas suaminya. Dia tak segan loh berbagi tugas dengan suaminya ketika seharusnya berada di kota untuk melakukan perluasan pemerintahan. Zubaidah juga terkenal sebagai seorang ulama, ahli fikih, dan ahli ibadah. Konon, dia mempunyai pelayan perempuan yang hafal Al-Quran. Mereka setiap hari secara bergiliran melakukan semaan Al-Quran di istana. Zubaidah mengajar dan mendukung membangun sarana pendidikan, gedung kesenian, dan pembantuan perpustakaan. Perpustakaan itu kemudian diberi nama Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Nah, perpustakaan itu ia jadikan sebagai tempat menghimpun buku dan karya ilmu pengetahuan dari penjuru dunia. Zubaidah ini juga meminta permintaan khusus dari Majelis Al-Muzakarah, yakni lembaga pengkajian masalah yang diselenggarakan di rumah, masjid, dan istana kerajaannya. Selain kecerdasannya, sifat dermawan Zubaidah pun membuat orang-orang menyukainya. Dia pernah membiayai orang untuk melaksanakan haji. Pada suatu hari, ia pergi melaksanakan haji ke Baitullah. Di sana, dia melihat orang-orang sulit mendapatkan air minum. Lalu Zubaidah memanggil bendahara dan memerintahkan untuk menyediakan insinyur dan arsitek bangunan. Mereka memerintahkan saluran udara sepanjang 10 km dari Makkah hingga Hunain yang kemudian dikenal dengan nama Ain Zubaidah atau mata air Zubaidah. Nah, mata air Zubaidah ini dikenal sebagai bangunan yang amat kokoh di atas gunung yang terawat keindahannya. Jejaknya masih terlihat dan mencakup bangunan besar yang mengagumkan. Sahabat Hidayatuna, itu tadi cerita tentang Zubaidah. Semoga kita semua dapat meneladani kebijaksanaan, kecerdasan, dan hal-hal baik dari Zubaidah.
Jangan lupa selalu setia mendengarkan Mari Mendengar Hidayatuna, karena banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita ambil hikmahnya, dan juga bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti Hidayatuna di media sosial untuk terus mendapatkan informasi-informasi terkini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.